Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Cuan Harian. Kali ini saya akan membahas analisa saham Antam, BRIS, Waskita, Kalbe Farma, dan Unilever ya, teman-teman, dengan menggunakan bandarmologi. Dan nanti juga kita akan cek apakah kira-kira Selasa besok 26 Januari 2021 saham-saham tersebut tuh ada potensi untuk naik atau enggak ya teman-teman. Seperti biasa sebelum dimulai ada disclaimer dulu teman-teman. Pertama, analisa ini hanya sebatas sharing ya. Tidak ada paksaan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Kemudian kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan yang terakhir, silakan teman-teman melakukan analisa terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Baik, untuk pembahasan saham Antam, BRIS, Waskita, Kalbe, dan Unilever kali ini masing-masing akan coba saya bahas broker summary-nya, kemudian posisi broker-broker retail, analisis teknikalnya, dan rekomendasi tanggal 26 Januari 2021. Selanjutnya juga ada fitur bandar detektor teman-teman dari saham-saham Antam, BRIS, Waskita, Kalbe Farma, dan Unilever ya. Nanti juga akan saya sharing. Dan ini merupakan market summary untuk hari ini tanggal 25 Januari 2021 ya teman-teman. Kita bisa cek di sini bahwa IHSG ada koreksi 49 poin ya, minus 0,77% ya. Dan berikut ini adalah summary dari beberapa sektor ya teman-teman. Kalau kita cek di sini untuk yang hijau itu rata-rata di finance ya teman-teman ya. Kemudian ada kita cek di sini ada mining tuh, yang hijau tuh ada Tins dan Inco ya teman-teman ya. Kemudian di bagian properti itu hampir semuanya merah, terutama Waskita ya, kena ARB hari ini ya teman-teman. Nah, nanti bagaimana rekomendasi dan analisanya saham-saham tersebut kita akan cek ya teman-teman. Nah, berikut ini adalah grafik dari Antam untuk tanggal 25 Januari 2021 ya teman-teman ya. Seperti analisa saya di hari Sabtu kalau nggak salah itu. Jadi opening Antam ternyata dia sempat menembus ke harga 2.600-an ya teman-teman ya. Ini sempat ARB dulu, kemudian perlahan-lahan naik ya, dan terakhir ditutup di harga 2.870 teman-teman, atau minus 0,35% ya. Tapi sebenarnya sudah plus sih dari openingnya itu ya, karena ada gap. Ternyata pas opening ada gap minus langsung 6,8%. Kemudian dia lambat laun naik ya teman-teman. Sekarang kita cek broker summary-nya dari Antam ya di tanggal 25 Januari 2021. Nah, berikut ini adalah broker summary dari Antam di tanggal 25 Januari 2021 ya. Ini sudah saya filter all-nya, kemudian netnya itu, kemudian di all trade juga. Jadi bisa kita cek di sini teman-teman. Untuk top 5 net buyer-nya itu ada RF, MG, DR, LS, PD ya teman-teman ya. Kita mention si broker DR ya teman-teman ya, yang di hari Jumat kemarin dia masih jualan 200-an miliar teman-teman. Sekarang dia sudah mulai masuk lagi, akumulasi di harga 2.841. Sementara di net sellernya itu ada CC, SQ, ZP, KKCG teman-teman ya, bisa cek di sini. Kemudian untuk posisi broker retailnya, si broker PD itu ada di sebelah kiri ya, net buyer. Juga ada NI ya di sini ya, net buyer juga 28 di harga 2.829.
Kemudian kalau di posisi sebelah kanan di net sellernya itu ada YP sama kakak ya teman-teman ya. Kakak tuh 21 miliar, YP sekitar 11,9 miliar. Sekarang kita scroll ke bawah. Nah teman-teman ini sudah saya scroll ke bawah ya. Untuk broker summary Antam di tanggal 25 Januari 2021 ya. Kita bisa cek di sini untuk yang jumlah broker yang melakukan net buyer tuh hanya 40. Kemudian yang net seller ada 48 broker. Kalau disimpulkan ya, di tanggal 25 Januari ini memang merupakan fase akumulasi ya teman-teman ya. Kita bisa cek tadi ya. Cuman perlu diingat ya, ini masih akumulasi yang sedikit demi sedikit lah teman-teman, bisa dikatakan seperti itu ya. Karena di kedua belah pihak nih, net buyer sama net seller tuh masih ada broker-broker retail ya teman-teman ya. Bisa dicek tadi ada PD, kemudian ada NI ya di sebelah kiri yang net buyer, sementara di sebelah kanan ada YP dan kakak ya. Dan jumlahnya tuh hampir sama sih, jumlah transaksinya. Nah ini kita cek lagi ya, broker summary Antam di tanggal 22 Januari 2021 ya teman-teman ya. Yang tadi saya mention ya, untuk broker DR di hari Jumat dia jualan sekitar 216,3 miliar. Di hari Senin dia sudah mulai akumulasi teman-teman, sekitar 30-an miliar. Jadi kemungkinan besar ya si Antam ini minggu ini kemungkinan besar akan terkerek naik nih teman-teman. Kalau dari lihat polanya ya si DR ini ya, seperti yang pembahasan kita di tanggal minggu kemarin ya teman-teman ya. Nah kita kembali lagi ke chart ya teman-teman ya. Kalau tadi kita sudah cek ya broker summary Antam di tanggal 25 Januari 2021 ya. Jadi dia openingnya tuh langsung gap minus, kemudian perlahan-lahan naik ya sambil ada akumulasi dari broker DR teman-teman. Nah kalau kita cek ya dari pola-pola sebelumnya tanggal 11, 15 Januari, kemudian tanggal 18 Januari sampai 22 ya. Itu sih kemungkinan besar kalau lihat dari polanya ya. Kalau si broker DR masih melakukan akumulasi di saham Antam ini, ya kemungkinan mungkin dalam waktu 2 hari atau 3 hari lagi si Antam ini bisa jadi ada peluang untuk terkerek naik lagi ya teman-teman ya. Seiring juga beberapa broker retail ya, mungkin yang PD sama NI juga udah mulai masuk sih sebenarnya. Tapi perlu diingat teman-teman ya, kalau si Antam ini tampaknya sih masih dalam apa ya, tekanan jual sih sebenarnya ya. Karena dia kelihatannya sih agak-agak susah nih untuk naik ke atas kelihatannya sih ya. Jadi rekomendasi saya untuk hari Selasa besok ya untuk saham Antam, ya teman-teman boleh dicek dulu untuk chart besok ya. Kira-kira besok itu dia akan kembali melanjutkan naik ke harga 3040-an atau malah turun lagi teman-teman. Perlu diwaspadai sih sebenarnya. Tapi kalau lihat dari polanya ya, pola si broker DR ya, dia mulai akumulasi lumayan sih, 30-an miliar ya sudah masuk ke hari ini di tanggal 25 Januari ya. Teman-teman bisa mempertimbangkan ya besok ya, candlenya kira-kira berwarna hijau atau berwarna merah. Kalau misalkan sudah ada konfirmasi, silakan teman-teman mempertimbangkan untuk masuk ke Antam atau enggak. Dan diperhitungkan resiko yang bisa teman-teman tahan ya untuk saham Antam ini ya. Seperti itu. Sekarang coba saya cek targetnya untuk besok seperti apa. Nah ini teman-teman, dari harga hari ini ya, di 2870 penutupan. Kalau target take profitnya di harga 3040 teman-teman. Jadi di harga 2870 saya tarik dulu ke atas. Di 3040, oh maaf.
sekitar 6% ya teman-teman ya untuk target profitnya. Kalau misalkan dia bisa tembus di resisten 3040 ya teman-teman ya. Kalau misalkan bisa naik lagi tuh lebih bagus sih sebenarnya. Nanti tinggal teman-teman menargetkan sendiri kira-kira teman-teman mau take profit di harga berapa. Tapi untuk titik resisten yang paling jauh sampai saat ini masih di 3440 ya teman-teman ya, targetnya itu. Sekarang coba kita cek kira-kira dari harga hari ini ya di 2870 ke 3440 kira-kira berapa persen ya. Oke teman-teman, berikut sudah saya cek ya. Kalau misalkan besok candle Antam ini berwarna hijau ya, positif hijau ya, dan si broker DR ini akumulasi kembali ya teman-teman, silakan dipertimbangkan untuk masuk ke Antam dengan resiko sekitar 7% ya, 7%an resikonya. Kemudian untuk take profit pertama di 3040 itu 6%, dan take profit kedua di 3440 itu sekitar 19,82%. Barangkali itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk Antam ya. Mudah-mudahan besok kembali cuan ya teman-teman ya. Karena kalau saya cek sih memang masih dalam ini sih tekanan untuk jual ya. Cuman kalau lihat dari pergerakan dalam tanda kutip pemain besarnya ini sudah mulai masuk lagi ya teman-teman ya. Kita harus waspada kalau saat weekend ya, menjelang weekend hari Kamis, Jumat tuh baru kita waspada tuh kira-kira. Mungkin mereka tuh akan kembali take profit teman-teman. Tapi sementara ini di hari Senin, Selasa, Rabu kemungkinan besar sih mereka masih akumulasi sih. Seperti itu. Selanjutnya kita akan ke saham BRIS ya teman-teman ya. Nah berikutnya adalah grafik dari saham BRIS teman-teman. Di tanggal 25 Januari 2021 ya. Ini kita bisa cek di sini ya. Ternyata dia hari ini penutupannya itu ditutup di harga 3240 ya. Yang otomatis sama dengan harga penutupan di hari Jumat ya teman-teman ya. Sempat minus ke titik ARB ya. Akhirnya perlahan-lahan mulai naik lagi ke penutupan di hari Jumat. Harga penutupan di hari Jumat itu 3240. Sekarang kita cek broker summary-nya si BRIS ini seperti apa di tanggal 25 Januari 2021. Oke teman-teman, berikut adalah broker summary dari BRIS ya di tanggal 25 Januari 2021. Untuk top net buyer-nya itu ada GR, MG, AT, AK, dan PD ya teman-teman ya. Kemudian top net seller-nya itu ada YP, SQ, ZP, KK, dan EP ya. Selanjutnya kita akan scroll ke bawah. Nah ini ada berikut saham BRIS ya, broker summary BRIS. Sudah saya scroll ke bawah. Jadi jumlah net sellernya itu hanya 31 broker, sementara net buyernya ada 44 broker ya. Jadi kemungkinan besar sih ini masih fase distribusi teman-teman. Namun distribusi oleh broker-broker retail ya. Bisa dicek ya. Ini broker-broker retail masih melakukan distribusi, cuman tidak terlalu semasif di hari Jumat teman-teman. Oke, ini kita cek ya chartnya apa broker summary-nya BRIS di hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 ya teman-teman. Sebelumnya kan kita tadi sudah cek ya di tanggal 25 Januari ya si broker GR ini ternyata di hari Jumat dia melakukan distribusi penjualan saham ya 9,3 miliar. Tapi di hari ini Senin ya dia mulai masuk lagi nih teman-teman. Mulai akumulasi lagi dia di saham BRIS. Nah ini bisa kita cek ya si broker GR ya. Di hari Jumat dia menjual 9,3 miliar kalau nggak salah tadi. Tapi di hari Senin dia sudah masuk lagi 15,1 miliar teman-teman ya. Jadi kalau saya simpulkan ya kita bisa cek pergerakan si broker GR nya untuk hari Selasa besok ya. Kira-kira dia masih akumulasi atau distribusi teman-teman. Karena kalau kemungkinan besar kalau dia sudah akumulasi harga BRIS bisa jadi akan terkerek naik lagi nih teman-teman nih. Sementara kita lihat di sisi sebelah kanan ya di net sellernya itu YP sama kakak tuh masih jualan ya teman-teman, masih jualan.
37 miliar sama 3,6 miliar ya teman-teman. Nah sekarang kita cek di chartnya Breeze. Tadi untuk hari Senin ini ya, ini kita cek chartnya itu bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Tadinya dia minus, kemudian dia kembali lagi ke titik harga closing di hari Jumat ya teman-teman. Ya kemungkinan besar sih besok si Breeze ini ada tanda-tanda positif kenaikan ya teman-teman kalau lihat dari chartnya ya. Udah kira-kira berapa persen nih kenaikannya? Oke, kalau misalkan saya cek dulu ya. Ini saya cek kenaikannya berdasarkan ini ya teman-teman ya. Rata-rata hariannya si Breeze ya. Ini kalau saya cek dua candle yang merah ini ya. Ini sekitar 5-7% kenaikan penurunannya. Jadi saya hanya menargetkan untuk kenaikan besok itu minimal mungkin 7%-an teman-teman untuk saham Breeze. Ini saya cek dulu dari harga penutupan hari ini di 3240, saya cek ke 7%-nya berapa. Oke, kita sudah dapat harganya ya. Kemungkinan besar kalau misalkan si Breeze ini besok masih diakumulasi oleh broker GR ya teman-teman ya, mungkin akan mengalami kenaikan juga nih dengan target 7% di harga 3.470. Nah ini sudah saya buat horizontal line-nya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan besok kira-kira candle hijau dan cek pergerakan broker GR, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk masuk di Breeze dengan target sekitar 7% di harga 3.470. Dan untuk resikonya ya sekitar 7% juga sih teman-teman. Titik ARB-nya dia sih di 3010. Jadi silakan dipertimbangkan untuk saham Breeze ini. Tapi kalau menurut saya sih lebih baik menunggu si Breeze ini resmi dibuka ya operasionalnya di tanggal 1 Februari 2021. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan ke saham berikutnya. Nah teman-teman, untuk Waskita Karya ya, ini kita cek hari ini dia terkena ARB ya di tanggal 25 Januari 2021. Jadi ketika sesi openingnya itu dia langsung ada gap, kemudian terjadi ARB ya sebesar minus 6,76%. Sekarang kita cek broker summary-nya Waskita Karya di tanggal 25 Januari 2021. Nah berikut ini adalah broker summary-nya dari Waskita Karya di tanggal 25 Januari 2021 teman-teman. Ini untuk top net buyer-nya itu ada BQ, AO, YJ, GR, dan CG ya. Sementara top net seller itu ada PD, YP, CC, AK, SQ, DR, KK ya. Kita bisa cek di sini teman-teman, ada juga NI di nomor 21 ya. Broker-broker retail kompak jualan ya teman-teman ya, bisa kita cek di sini. Kemudian ditampung oleh broker-broker yang selain retail ya. Sekarang kita scroll ke bawah teman-teman. Nah, ini sudah saya scroll ke bawah ya, bisa dicek di sini. Jumlah broker yang net seller ada 26 broker. Sementara yang net buyer lebih dari 48 broker ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan si Waskita ini tanggal 25 Januari dalam fase distribusi masif oleh broker-broker retail. Tadi kita sudah cek ya broker summary di tanggal 25 Januari 2021. Sekarang kita cek broker summary-nya di tanggal 22 Januari 2021 untuk Waskita Karya. Nah berikutnya adalah broker summary-nya dari Waskita Karya di tanggal 22 Januari 2021 teman-teman. Kita bisa cek di sini untuk yang net buyer-nya itu ada CC, YP, BQ, LG, AT ya. Kemudian untuk top net seller-nya itu ada YU, KK, MG, RX, KZ, DR ya. Sekarang kita scroll ke bawah. Nah ini sudah saya scroll ke bawah ya. Untuk net sellernya itu hanya 26 broker, sementara net buyer-nya lebih dari 48 broker. Jadi tanggal 22 Januari merupakan fase distribusi masif ya teman-teman ya.
Nah, teman-teman, kalau kita perhatiin ya, ternyata broker-broker yang tadi menjual masif di hari Jumat ya, dia nggak kelihatan sih di top net buyer-nya ini. Cuman yang jadi perhatian saya, ternyata ada broker BQ ya teman-teman ya, yang selalu akumulasi terus nih teman-teman. Dari hari Jumat sampai hari ini, di hari Senin ya. Hari ini dia akumulasi 25,8 miliar teman-teman. Di sisi lain, broker-broker retail ya kompak jualan, tapi si broker BQ ini malah tetap akumulasi ya teman-teman ya. Jadi bisa dipastikan, menurut saya ya, pemain besarnya di saham waskita itu broker BQ teman-teman. Jadi silakan teman-teman untuk mengecek pergerakan broker BQ ini di hari besok ya, Selasa 26 Januari 2021, seperti apa pergerakannya. Nah teman-teman, kembali lagi ke chartnya waskita ya. Kita bisa cek di hari ini ternyata net sellernya itu rata-rata broker retail ya teman-teman. Sementara net buyernya itu broker-broker yang jarang digunakan oleh retail. Dan kita bisa cek ya, ada satu broker yaitu broker BQ ya, yang terus melakukan akumulasi ya. Di saat waskita ini 2 hari ARB berturut-turut ya, dia tetap melakukan akumulasi teman-teman. Jadi silakan untuk waskita karya ini, kalau menurut saya ya, silakan perhatikan pergerakan si broker BQ ini teman-teman. Kalau misalkan dia tetap akumulasi, boleh teman-teman mempertimbangkan untuk masuk di saham waskita ya. Nah sekarang targetnya berapa kira-kira untuk hari Selasa ya, 26 Januari 2021. Ini saya cek saja dari pergerakan hariannya ya teman-teman ya. Ini kan waskita kan rata-rata ya pas saat ARB ya teman-teman ya, mungkin di 7%-an juga sih sebenarnya untuk pergerakan waskita ini. Jadi kalau dari harga hari ini ya, saya cek ke atas, dia hari ini di harga 1585. Saya coba cek sekitar 6% atau 7%. Di harga 1695 teman-teman. Atau kalau mau dipasin di harga 1700 ya untuk target take profit yang pertama. Kemudian take profit yang kedua di harga 1890. Ini kita cek kira-kira berapa persen. Kalau ke 1890 sekitar 18,98%. Nah, dan untuk resikonya ini saya sudah ada titik resisten ya di harga 1585 teman-teman. Itu kalau misalkan besok dia grafiknya tetap turun ya, masa tetap turun, nggak ada pergerakan dari broker BQ ya, tadi kalau nggak salah ya broker BQ, ya kemungkinan besar dia akan tembus di 1585 teman-teman. Tapi kalau dia mantul, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk masuk ke waskita dengan target pertama tuh di harga 1695 atau 1700 ya. Kemudian target kedua di harga 1890. Silakan teman-teman untuk mempertimbangkan resiko masing-masing ya. Karena segala sesuatu itu nanti teman-teman yang nanggung sendiri ya. Saya hanya sharing aja. Dan silakan teman-teman untuk melakukan analisa berikutnya ya. Kemudian kita lanjut ke saham KLBF teman-teman. Oke teman-teman, berikut adalah grafik dari Kalbe Farma ya, atau kodenya KLBF. Saya cek di sini ya, untuk Kalbe Farma ini sebenarnya mungkin kurang ini ya. Sekarang tuh amunisinya, volumenya tuh nggak terlalu sebesar di tanggal 11-12 ya teman-teman ya. 11 Januari, 12 Januari ya, dimana waktu itu Kalbe Farma itu sudah ada sentimen positif ya untuk distribusi vaksin dan semacamnya ya teman-teman ya. Dan kalau kita cek ya dari volume transaksinya di si Kalbe Farma ini, makin hari dia makin kecil ya teman-teman ya kalau kita cek ya. Ini tuh yang kalau saya cek di tanggal 11 Januari itu sekitar, kemudian di tanggal 12 Januari sekitar 1,3 triliun ya teman-teman ya. Sangat tinggi sekali ya transaksinya, valuasinya ini untuk Kalbe Farma. Dan selanjutnya lama-lama makin berkurang ya teman-teman ya. Sekarang kita cek di tanggal 25 Januari kira-kira broker summary-nya si Kalbe Farma seperti apa.
Berikut ini adalah broker summary dari Kalbe Pharma di tanggal 25 Januari 2021 ya teman-teman. Ini sudah saya filter net semua all trade ya. Jadi untuk top 5 net bayarnya itu ada BK, PD, KZ, DX, LS ya. Ada juga NI di sini ya teman-teman ya, bisa kita cek. Kemudian untuk top net sellernya itu ada MS, AK, CC, CD, SQ, CS ya. Dan juga ada DR, ada YP juga di sini. Ini kalau saya cek ya dari history brokernya ya, yang tadi volume Kalbe Pharma sekitar 1,3 triliun ya kalau kita cek ya. Si broker MS ini dia melakukan penjualan masif ya di tanggal segitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau menurut saya bisa asumsikan ya untuk pemain besar di Kalbe Pharma itu adalah broker MS ini teman-teman. Jadi silakan teman-teman dicek pergerakan broker MS. Kira-kira dia sudah mulai akumulasi atau distribusi untuk Selasa besok. Nah, ini sudah saya scroll ke bawah teman-teman di tanggal 25 Januari 2021 ya. Jadi net sellernya itu hanya 28 broker, sementara net bayarnya 38 broker ya. Jadi tanggal 25 Januari ini merupakan fase distribusi, cuman tidak terlalu masif teman-teman. Bisa dicek ya, chartnya itu nggak terlalu merah ya. Sempat merah, cuman terakhir-terakhir kan sempat naik juga ya. Jadi hanya minus beberapa persen saja. Nah, berikutnya adalah broker summary-nya dari Kalbe Pharma ya di tanggal 22 Januari 2021 ya. Kalau kita cek dia di top net sellernya ini masih MS ya teman-teman ya. Jadi si broker MS sepertinya nih sedang jualan terus ya teman-teman ya. Kalau kita cek di hari ini hari Jumat ya, tanggal 22, kemudian tadi juga kita cek tanggal 25 masih top net seller itu masih CMS teman-teman. Ini saya scroll ke bawah ya, jumlah net buyer sama net seller itu hampir sama ya, 33 broker. Sebenarnya Jumat itu netral, cuman ya masih tren turun ya karena si broker MS ini masih masif jualan teman-teman. Nah, saya sudah cek ya teman-teman. Saya tracking broker MS ini ke belakang ya. Ternyata dia pas tanggal 11, 12 itu dia masih jualan teman-teman ya. Dan baru tanggal 18 dia mulai akumulasi lagi si broker MS ini. Kita cek bareng-bareng tanggal 18 Januari. Nah, teman-teman bisa dicek di sini ya. Di tanggal 18 Januari si broker MS mulai akumulasi ya sebanyak 15,2 miliar. Cuman kayaknya sih broker-broker retail juga nggak begitu tertarik lagi dengan saham Kalbe Pharma ini ya. Jadi akumulasi dia tuh akhirnya nggak terlalu besar lagi teman-teman, hanya maksimal tuh 19,2 miliar. Kemudian selanjutnya dia mulai jualan sahamnya teman-teman sampai hari ini ya. Dan bisa dicek ya teman-teman ya. Hari ini pun si broker MS ini masih jualan saham KLBF ya teman-teman ya. Masih buang-buangin barangnya dia ya teman-teman ya. Dan ditambung oleh broker-broker retail, teman-teman bisa cek di sini. PD, NI juga masuk di sini tanggal 25 Januari ya. Kembali lagi ke chartnya Kalbe Pharma teman-teman ya. Jadi kalau saya cek kesimpulannya, kemungkinan besar sih si MS ini masih akan distribusi ya teman-teman ya. Karena kalau saya cek ya, yang transaksi paling besar itu si MS ini dari beberapa hari ke belakang ya si Kalbe. Jadi kemungkinan besar silakan teman-teman cek pergerakan broker MS ini kira-kira besok diakumulasi atau distribusi. Kalau distribusi ya Kalbe kayaknya sih semakin turun ya harganya ya. Sekarang kita cek titik support resistannya ada di mana. Nah, teman-teman untuk besok ya, kemungkinan besar sih si Kalbe karena si broker MS ini masih jualan ya.
mungkin dia bisa tembus di harga 1585 ya, masih tembus lagi ke bawah ya. Kalau misalkan dia terkena ARB ya 6% dari harga penutupan hari ini teman-teman. Jadi dari 1605 kita ambil 7% atau 6%-nya. Nah, kira-kira di harga 1495 teman-teman. Untuk besok ya kalau misalkan si Kalbe kena ARB 1495. Sedangkan kalau misalkan besok hijau ya, teman-teman mungkin bisa cek take profit pertama di 1670. Sekarang kita cek kira-kira seperti apa rewardnya itu. Sekitar 4% teman-teman. Jadi kecil banget ya, lebih besar resikonya daripada rewardnya teman-teman. Jadi kalau menurut saya silakan sementara sih untuk Kalbit nggak terlalu menarik ya, karena masih dalam fase distribusi masif oleh broker-broker besar ya. Lebih baik dihindari dulu sampai ada mungkin sentimen positif lagi yang bisa mendongkrak kenaikan harga KLBF ya teman-teman ya. Selanjutnya ke saham terakhir, saham Unilever. Baik teman-teman, berikut sudah saya perlihatkan ya grafik saham Unilever ya. Ini kalau saya cek dari hari Jumat kemudian ke hari Senin sekarang ya, ini masih dalam fase distribusi teman-teman. Kalau tadi sudah saya cek broker summary-nya, coba kita cek lagi. Untuk 25 Januari 2021 broker summary-nya seperti apa. Nah, berikutnya adalah broker summary saham Unilever 25 Januari 2021 ya. Untuk top net buyer itu ada CC, PD, AK, DX, dan GR. Sementara top net sellernya itu ada DR, CS, MS, SQ, dan ZP teman-teman. Ini kita bisa cek ya top net yang nomor satunya itu DR ya teman-teman di saham Unilever tanggal 25 Januari. Sekarang kita scroll ke bawah. Ini bisa terlihat ya broker yang net seller hanya 30 broker, kemudian net buyer 38 broker. Jadi bisa disimpulkan tanggal 25 Januari ini merupakan fase distribusi cuman tidak terlalu masif teman-teman. Sekarang kita cek di tanggal 22 Januari 2021 ya. Untuk top net buyer itu ada CS, OD, SQ, CC, dan LG. Sementara top net sellernya ada ZP, YP, MS, BK, LS. Kalau kita scroll ke bawah ya, tanggal 22 Januari 2021 ya. Yang top net buyer, net sellernya itu ada 24 broker, sementara buyernya 40 broker ya. Ini tanggal 22 itu merupakan distribusi yang lumayan masif ya teman-teman ya. Jadi pasti harganya biasanya turunnya tuh agak dalam. Nah sekarang kita cek untuk Unilever ini kemungkinan besar ya, karena dia masih ada distribusi oleh broker DR ya, yang menurut saya itu salah satu pemain besar juga di saham Antam ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar ya masih turun sih harganya, kemungkinan besar ya, cuman kita nggak tahu besok pergerakannya seperti apa. Tapi kalau kita cek juga volumenya tuh nggak terlalu besar ya, nggak terlalu masif ya, seperti di tanggal 19 Januari. Kalau untuk titik support resistennya saya bisa cek seperti ini. Nah, untuk titik supportnya itu di 7025 teman-teman. Kemudian untuk titik resistennya untuk take profit pertama di 7400, dan selanjutnya itu bisa cek juga
di 7.600 ya teman-teman ya. Sekarang kita cek risk rewardnya seperti apa. Nah teman-teman, untuk Unilever ini jika memang besok si broker DR ini masih melakukan distribusi ya, kemungkinan besar ya kita bisa melakukan cut loss mungkin ya. Untuk resikonya sekitar 3% di harga 7025. Kalau misalkan dia ternyata mantul ke atas, ya mungkin untuk take profit pertama itu di level 7.400 ya, 2%. Ya untuk target kedua di 7.600 sekitar 4,74%. Seperti itu teman-teman, silakan coba diperhatikan besok saat live trading ya. Kira-kira broker-broker yang pemain besar ini ada di posisi mana, akumulasi atau distribusi teman-teman. Karena pergerakan mereka itu sangat menentukan harga dari suatu saham teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Silakan teman-teman untuk subscribe channel YouTube Cuan Harian untuk mendapatkan analisa saham setiap harinya. Dan jika ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Kemudian silakan untuk like juga video ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cuan Harian. Terima kasih.